Kandungan surah Al-Lahab berisi tentang nasib salah seorang paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hashim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah kejadian di balik surat Al-Lahab. Kita semua mengetahui bahwa surat Al-Lahab merupakan surat yang ada di Al-Quran atau merupakan salah satu dari kalamullah. Merupakan surat ke-111 dari 114 surat yang ada di Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Di balik semua surat atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW bukan turun tanpa sebab atau kejadian yang biasa kita sebut dengan asbabun nuzul. Dan surat Al-Lahab sendiri mempunyai asbabun nuzul, kandungan serta kisah di balik turunnya surat Al-Lahab tersebut sendiri. Kandungan surat Al-Lahab merupakan hal yang sangat penting bagi setiap muslim. Dengan mengetahuinya, maka kita tak hanya sekedar bisa membaca ayatnya, melainkan mengetahui maksud di baliknya. Surat Al-Lahab ini adalah salah satu mukjizat dan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Kandungan surah Al-Lahab berisi tentang nasib salah seorang paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab beserta istrinya yang diancam dengan siksa neraka. Surat Al-Lahab mengisyaratkan bahwa kemusyrikan itu tidak dapat dipertahankan dan tidak akan menang walaupun pendukung-pendukungnya bekerja keras. Selain itu, surat Al-Lahab juga mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa, dan celaka. Hal itu benar adanya terjadi karena ia mati mengenaskan di saat ia sakit, membuat jijik teman-temannya. Di dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa dia menghinakan Abu Lahab dan istrinya yang suka menghina Rasulullah SAW saat berdakwah. Kehinahan ini digambarkan dengan lehernya dikalungi tali dari sabut api neraka. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab sendiri tidak masuk Islam secara zahir maupun batin, sehingga ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti yang tertera di dalam surat Al-Lahab. Dan sebab turunnya surat Al-Lahab adalah karena perilaku Abu Lahab dan istrinya yang suka menghina dakwah Nabi Muhammad SAW. Allah mengancam api neraka bagi istri Abu Lahab sebab istri Abu Lahab telah menyebar fitnah terhadap Rasulullah SAW. Allah mengancam istri Abu Lahab akan diberi kalung dari sabut api neraka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, surat Al-Lahab turun setelah sekian penentangan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW. Puncaknya ketika Nabi mendaki Bukit Sofa, kemudian berseru untuk mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu beliau Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka pun menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Lalu Abu Lahab menginterupsinya, "Celakalah kamu Muhammad, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Hinaan Abu Lahab itulah yang membuat Allah kemudian menurunkan surat ini. Abu Lahab sebenarnya adalah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia merupakan kakak dari ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Akan tetapi Abu Lahab dan Abdullah berasal dari ibu yang berbeda. Abu Lahab dilahirkan oleh Lubna bin Hajar dari suku Khuza'ah pada sekitar 549 Masehi, sedangkan Abdullah lahir dari Fatimah binti Amr dari suku Makhzum.
Abu Lahab, julukan Abdul Uzza, bermakna bapak api yang berkobar karena pipinya yang selalu memerah. Setelah Nabi Muhammad SAW menyatakan diri sebagai Nabi, kemudian berdakwah menyebarkan Islam, Abu Lahab selalu menentangnya. Sebelum aksi penentangan ini, Abu Lahab pernah demikian bahagia karena sang keponakan Muhammad dari sejak kelahirannya. Sebagai ungkapan kebahagiaannya, Abu Lahab memerdekakan budaknya yaitu Suwaibah. Dalam sirah Nabawiyah oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Suwaibah adalah wanita pertama setelah Aminah atau ibu Nabi Muhammad SAW yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab sangat gembira karena keponakannya tersebut berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Namun demikian, ada ulama yang menyebutkan kegembiraan itu adalah palsu, tidak ikhlas dan bermuatan politis. Abu Lahab memang sangat ingin keponakannya itu tidak berjenis kelamin perempuan, yang hanya bisa menjadi aib dalam budaya masyarakat Arab kala itu. Akan tetapi berkat kebahagiaan Abu Lahab saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, ia mendapatkan keringanan hukuman di alam kubur setiap hari Senin di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah bi Al-Manhi Al-Muhammadiyah, Imam Al-Zarqani menuliskan bahwa Abu Lahab diperlihatkan di dalam mimpi setelah ia mati. Ditanyakan kepadanya, bagaimana keadaanmu? Ia pun menjawab, di dalam neraka. Hanya saja azabku diringankan setiap malam Senin. Aku menghisap air di antara jari jemariku sekedar ini. Ia menunjukkan ujung ibu jarinya. Itu aku dapatkan karena aku memerdekakan Suwaibah ketika ia memberikan kabar gembira kepadaku tentang kelahiran Muhammad, dan ia menyusukan Muhammad. Namun para ulama sepakat bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terbebas dari api neraka dan tidak akan pula masuk surga, sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kejadian sebab turunnya surat Al-Lahab. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.